Nama saya Biru. Ibu bilang biru bukan hanya sebuah warna, tapi juga melambangkan kebijaksanaan. Yang dimana terselip di sana doa dari ibu dan bapak yang selalu menginginkan anaknya menjadi orang jujur dan bijaksana. Nanti dari itu sayur, 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 makan kangkung. Kangkung sama begitu, mau usah dibuka, Bu. Tetap dibungkus. Nanti dia ambil, dia caca, dia apa, dia ambil baskom, dia apa. Si bukunya sekarang mandi dulu yuk. Makanya kalau angin tante cap itu suka ngambek kalau kamu tuh jadi dia dari Bung Yusuf sudah bangun? Jadi di mana? Bung, kau sudah terbangun. Kami risau. Kau sudah terjatuh selama 20 menit lamanya. Sebentar. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya di mana? Kau ini kenapa? Sudah jelas kita sedang berkumpul di Pegangsaan Timur. Darwis. Iya, ini saya, Bung. Ada apa denganmu sebenarnya? 30 menit yang lalu kami hanya menyuruhmu membuang sampah. Tiba-tiba kau pingsan begitu saja. Sekarang tahun berapa? 14 Agustus 1945. Terlalu lama pingsan jadi hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan kau berlari, Bung? Saya mau menjadi kabar baik untuk kalian. Jepang kini sudah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, ada kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dengan adanya berita kekosongan kekuasaan, tentunya kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan kesempatan ini? Saya setuju dengan usulan Anda, Bung, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah perjalanan mereka dari Vietnam kemarin, hari ini Soekarno dan Hatta akan tiba di Indonesia. Kita harus segera membahas mereka dan menyampaikan permintaan kita untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Jadi bagaimana, saudara-saudara sekalian? Apakah kalian semua setuju? Istirahatlah terlebih dahulu. Besok kita akan berangkat ke rumah Bung Karno untuk mendesak proklamasi. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Wah, ada yang datang mencari. Baiklah, saya akan membahas mereka. Silakan duduk. Begini, Bung, maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk memberikan kabar. Kemarin saya mendengar berita dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu kami para golongan muda telah menyepakati bahwa kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini pada rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus diusahakan rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, kita harus tetap membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Oleh karena itu, PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa sendiri, Bu? Bukankah semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah ditanggung oleh rakyat selama ini? Momen inilah yang sungguh ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berpikir dan berdiskusi dengan para golongan tua. Jangan putus asa, Syahrir. Bagaimana kalau kita merundingkan kembali permasalahan ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta? Tapi bagaimana kalau mereka tetap tidak mau? Kalau mereka menolak, kita masih bisa mengambil langkah selanjutnya. Jadi betul, ingat tujuan kita berdesak mereka adalah karena kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan soal rakyat Indonesia sendiri. Kita tidak boleh bergantung kepada orang lain kecuali Jepang.
maka kita harus memutuskan segala ikatan dengan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Baiklah, malam ini pukul 10 nanti, mari kita rundingkan kembali permasalahan ini dengan Bung Karno dan Bung Hatta, Pikanan dan Darwis. Kalian berdua akan menjadi juru bicara nanti karena kalian yang baik dalam berunding. Semoga golongan tua menyetujui usulan kita kali ini. Apakah saya boleh ikut? Apakah kepala sudah tidak sabar, Bung? Saya baik-baik saja sekarang. Jika dia ingin ikut, biarkan saja dia ikut. Malam harinya, sekitar pukul 10, kami kembali ke rumah Bung Karno. Namun seperti yang setelah tercatat pada sejarah, kali ini sebuah penolakan harus kami terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian datang lagi? Ya Bu, apakah ada Bung Karno? Kami mau melanjutkan pembicaraan tadi. Ada, silakan masuk. Para pemuda datang kembali. Baiklah, saya akan bicara sebentar lagi. Ada apa yang datang kembali lagi? Sebagaimana yang telah kita bicarakan sebelumnya, bahwa Jepang telah mengalah kepada sekutu, maka dengan kata lain terjadi kekosongan di Indonesia. Kalian sudah mengatakan itu sebelumnya. Harap para golongan tua benar-benar menyetujui usulan kami. Bagaimanapun situasi seperti ini harus cepat-cepat kita manfaatkan agar kita bisa bebas dari penjajahan para penjajah. Saya mengerti kegelisahan kalian. Saya juga ingin Indonesia merdeka. Kamu menolaknya jika Bung menginginkan kemerdekaan. Bisa menyetujuinya tanpa ada rapatnya PPKI. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya ada golongan pemuda juga datang ke sini. Bung, ini laporan sidang untuk PPKI. Mau dibaca dulu baik kan? Saya harap besok Bung tidak rapat dengan PPKI karena PPKI dibuat oleh Jepang. Kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam urusan ini. Untuk permasalahan seperti ini, apa kita tidak merundingkannya secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi, Bung. Kami sudah sepakat bahwa ini waktu yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Tolong pikirkan kembali, kemerdekaan merupakan milik kita sendiri, bukan milik Jepang ataupun milik orang lain. Saya yakin kita bisa, Bung. Tetap dalam pendirian saya tidak ingin mempromosikan kemerdekaan sekarang. Lagi dan lagi, penolakan diberikan oleh para golongan tua membuat kami kesal dan kecewa. Setelah meninggalkan kediaman Soekarno, tepatnya pada pukul 12 malam, kami langsung pergi ke Jalan Cikini nomor 71. Untuk kembali berunding, tidak ada raut putus asa di setiap wajah para pemuda. Semuanya seakan sudah mantap dengan keputusan mereka, dan tak ada yang mau menyerah. Apa yang harus kita lakukan Bung Karno dan Bung Hatta? Tetap tidak setuju dengan usaha kita. Bagaimana kalau kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka tidak lagi terpengaruh oleh Jepang? Mau dibawa kemana mereka? Bagaimana kalau mereka berdua kita bawa ke Rengas Dengklok? Karena di sana ada pemusatan tentara peta yang sudah terjamin keamanannya. Tapi Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkannya? Kita bisa meminta bantuan Subeno Komandan Peta untuk menjamin keamanan dan mencari tempat tinggal sementara untuk Bung Karno dan Bung Hatta. Lantas kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Tepatnya, bagaimana bila besok? Lebih tepatnya pada pukul 4 dini hari. Apa saudara-saudara setuju? Setelah disepakati keputusan untuk membawa Soekarno dan Hatta, kami langsung menghubungi Subeno, dan pada akhirnya dipilihlah rumah di Jauh Kisong sebagai tempat pengasingan bagi Soekarno dan Hatta. Tepat pada pukul 4 dini hari, golongan muda mulai melancarkan aksinya. Serol Soleh dan Aidit pergi menjemput Soekarno, sementara saya dan Sukarni memutuskan untuk pergi menjemput Hatta. Setuju. Assalamualaikum, Bung. Bung Karno. Ada apa kalian pagi-pagi buta datang kemari? Bung, ayo kamu harus ikut ke Rengas Dengklok. Mengapa aku harus ikut kalian? Kami sudah sepakat, Bung, untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Apakah kalian lupa bahwa aku memiliki istri dan anak? Bagaimana dengan mereka? Baiklah, Bung. Anda bisa membawa mereka sekalian. Yang terpenting kita pergi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung harus ikut kami. Kalian akan membawaku kemana?
Tugas Dengklok itu sudah jadi menjadi keputusan pemuda. Mengapa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Bung harus ikut ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Mari Bung. Kami tiba di kediaman DJ Kisong. Di sana ternyata Soekarno dan golongan pemuda yang membawanya telah lebih dulu sampai. Bung Karno, Ya, Hatta, mereka juga telah membawaku ke sini. sudah saya juga, mereka tidak akan membawa saya jika tidak membawa Anda. Ada apa ini sebenarnya, Supardi? Harusnya Anda sudah tahu tentang hasil keputusan kami untuk Anda segera melaksanakan proklamasi. Ini waktu yang sangat tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kalian sangat teguh akan keputusan kalian untuk mempercepat kemerdekaan Sukarni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, jika kita merdeka karena hadiah dari Jepang, kita termasuk kependudukan Jepang dan kita akan mudah untuk berjajah lagi. Sayangnya, pada saat itu masih belum ada titik temu di antara kedua golongan. Saya pun ditugaskan untuk tetap memberitahukan hasil rapat kali ini ke Jakarta dan membicarakan hal yang akan dilakukan selanjutnya oleh golongan pemuda. Saya tidak tahu, Bung. Tolong beritahu saya, kalian bawa kemana Bung Hatta dan Bung Karno? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, saya datang ke sini untuk memberitahukan hasil rapat yang telah terjadi. Di mana para pemuda yang lain? Rapat apa sebenarnya di mana kalian menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, Bung, kami belum bisa memberitahukannya. Beritahu aku tentang tenang saja, aku akan menjamin keselamatan mereka kembali ke Jakarta dan memberikan kemerdekaan ini kepada kalian. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke Rengas Dengklok, tapi kami mohon tepatilah janjimu itu, Bung. Saya, Wikana, dan Suebarjo berangkat menuju ke Rengas Dengklok dan sampai sekitar pukul 17.30 setelah mendapatkan izin dari Subedno, kami pun pergi menuju rumah DJ Kisong. Ada hal apa yang membawa kemari juga Suebarjo? Saya membawa kabar baik, Bung. Kini Jepang sudah mengalah kepada sekutu. Jadi berita itu sudah sepenuhnya benar. Bukankah golongan muda setelah memberitahu hal ini sebelumnya kepada Anda, Bung? Jadi sekarang kamu sudah percaya, Bung? Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kebahagiaan secepatnya. Sebagai begitu, Bung. Baiklah, kami akan memenuhi permintaan kalian golongan muda. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Kini Bung Karno sudah menyetujui apakah saya boleh membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta. Tidak. Maka kapan proklamasi yang kamu janjikan akan terlaksanakan? Apakah tengah malam nanti? Tidak, sekarang sudah pukul 8 malam dan kami juga harus kembali ke Jakarta. Saya khawatir ini tidak akan menyelesaikan masalah ini. Lantas, kapan waktu yang tepat untuk kalian memproklamasikan kemerdekaan? Saya usahakan besok pagi sudah selesai dan saya usahakan juga proklamasi akan dilaksanakan pada siang hari. Ya. Bung, bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Lalu bagaimana solusinya? Saya punya ide, bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Kita akan ke rumahnya malam ini. Setelah perundingan itu, kami sepakat melepaskan Soekarno dan Hatta agar kembali ke Jakarta. Disusul oleh golongan muda yang lain setelah mengantarkan Fatmawati dan anaknya Guntur pulang ke rumah. Kami segera pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk merancang teks proklamasi. Suebarjo juga menelpon anggota PPKI untuk datang ke rumah Laksamana Maeda. Ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar ya, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, Bung. Ada apa? Maaf kami harus mengganggu Anda malam-malam begini. Kami baru tepat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Saya turut bergembira mendapatkan kabar seperti itu. Silakan gunakan ruangan yang Anda butuhkan. Terima kasih, Bung. Rancangan teks proklamasi terjadi di meja makan Laksamana Maeda, tepatnya pada 17 Agustus 1945, pukul 2 dini hari, dengan meminjam pena serta kertas dari Laksamana Maeda.
Soekarno, Hatta, dan Soebarjo mulai merancang teks proklamasi kemerdekaan, sementara yang lain menunggu. Saudara-saudara, bagaimana dengan naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan negara Indonesia. Yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus tahun 1945 atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia. Akhirnya, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah rampung. Setelah pendatangan teks proklamasi, kami semua dipersilakan untuk beristirahat di kediaman kami masing-masing sebelum hal yang bersejarah akan terjadi esok pagi. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Terima kasih Bu telah menemani di masa-masa yang telah saya pilih. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana besok akan melaksanakan proklamasi? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya yang dibuat oleh Bung Supratman. Baiklah Bapak, tunggu sebentar. Ini bendera yang sedang dijahit saat tahun 1944 saat masih mengandung lumpur. Terima kasih banyak karena telah ikut berjuang demi bangsa Indonesia. Bendera ini Bapak pastikan akan selamanya terkenang bersama dengan cerita seorang wanita gigih yang menjahitnya. Kini hari yang ditunggu telah tiba. 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10, akan terjadi hal berarti yang tercatat oleh sejarah. Proklamasi kemerdekaan yang selama ini kami tunggu akhirnya dilaksanakan, menimbulkan begitu banyak perasaan berkecambuk dalam jiwa. Terlebih rasa bangga, haru, dan bahagia yang mengguncang raga. Timur, tolong kibarkan bendera ini sebagai biayaan bangsa. Saya aktif akan mengibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita juga di zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak pernah berhenti. Tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kami menyusun tenaga kami sendiri. Tetap kami percaya hingga kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di tangan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita mengenai proklamasi kemerdekaan sudah tersebar di mana-mana. Berita-berita yang terdengar di radio dan yang tercantum di koran berhasil membuat seluruh bangsa Indonesia ikut berbangga akan nasib negaranya. Akhirnya hal yang kita tunggu selama ini akhirnya dapat kita rasakan. Kini Indonesia sudah terbebas dari para penjajah. Ya, semua ini berkat perjuangan seluruh anak bangsa yang sudah bertekad dan berjuang tak berhenti untuk Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua dan kepada bangsa Indonesia atas perjuangan kalian selama ini. Mari kita semua bersulang atas nama bangsa Indonesia. Yusuf, terima kasih sudah bekerja keras. Terima kasih juga, Bu. Ya, jangan sadar juga. Gue di mana? Ya di mana lagi? Di perpus lah. Emang di Ancol. Makasih ya, udah nolongin gue.